saya bisa menerimanya, saya sempat saya sempat menghilang itu untuk berdiam diri. Selama ini mungkin sudah banyak sekali beredar berita-berita atau cuplikan atau rekaman film baik di YouTube maupun di TV maupun di berita-berita lainnya yang menyatakan ABCD, yang dimana pernyataan tersebut adalah tidak benar dan menyesatkan. Selama ini memang klien kami, Saudara Rizal Gibran, RD saya sebutkan, memang diam, tidak melakukan reaksi apapun, karena terus terang hanya ingin tahu sampai di mana suatu berita-berita yang tidak benar itu tetap dilanjutkan, dan efeknya juga merasa sangat tidak nyaman ya selama ini. Sehingga dengan demikian akan disampaikan secara kronologis, secara singkat. Pertama-tama bahwa RD itu pada sekitar Januari Februari 2021 itu adalah dikenalkan lewat foto dengan saudari SA, mantan istrinya RD. SA adalah seorang janda, telah menikah sebelumnya selama 7 tahun dengan seorang laki-laki namanya W, di mana informasi tersebut didapat dari sahabatnya yang itu yang Inisial I. ya, dengan yang yang mengenalkan inisial I. Sehingga selanjutnya RD dan SA itu melakukan komunikasi melalui WA, ngobrol sedemikian rupa. Untuk bagaimana obrolannya itu saya kembalikan kepada RD. Coba RD kamu jelaskan. Ya, baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan pagi hari ini yang berbahagia, saya harus menceritakan kronologis yang sebenarnya agar terang benderang. Waktu mungkin teman-teman saya dipanggil pertama kali ke Polda Metro Jaya untuk dimintain keterangan sebagai untuk klarifikasi ya, undangan klarifikasi itu, saya kan sempat menyatakan bahwasanya aib harus ditutup karena ini adalah masalah internal keluarga saya, masalah saya. Allah aja menutup aib kita, gitu kan. Tapi karena ini untuk, saya sudah berkonsultasi dengan Ustadz, dengan pakar agama juga, saya harus menceritakan agar tidak blunder selama ini informasi apa. Ini mungkin agak sedikit panjang, tapi saya akan ringkas seringkas-ringkasnya. Saya akan menjawab, Bapak izin? Silakan. Ya, jadi lanjut, saya melakukan ta'aruf dengan saudari S ini. Proses ta'aruf hanya lewat tukar-tukaran telepon dan juga chat, dan ada beberapa kali lewat telepon. Beberapa kali saya minta untuk video call tapi diindahkan. Berjalan waktu sekitar Idul Fitri, habis Idul Fitri 2021, saya bersama kakak mendatangi kediaman beliau di Surabaya untuk lebih mengenal. Pulang dari setelah Idul Fitri, saya kembali ke Jakarta. Saya melakukan obrolan lebih intens terhadap beliau, dan saya menceritakan semuanya tentang kehidupan saya, di mana saya di industri perfilman ini dari umur 15 sampai sekarang pun 46 insya Allah bulan ini, kurang lebih hampir 30 tahun saya di dunia ini. Saya sudah menjelaskan profesi saya, berangkat pagi, terkadang pulang pagi, kadang-kadang berangkat pagi, kadang-kadang nggak pulang. Bagaimana Sarah? Nggak apa-apa kak, aku bisa menerima apa adanya, karena aku cinta sama kakak. Oh baik, ya sudah. Aku ini pernah, bahkan ada beberapa komunikasi sama dia yang malah menyarankan saya untuk jaga kesehatan, gitu kan. Komunikasi berjalan,
em, sampai akhirnya saya lagi kena stripping pada saat itu di salah satu stasiun televisi swasta film action, mungkin teman-teman tahu. Dan komunikasi kami dengan saya dengan Sarah dengan S ini semakin intens gitu kan. Saya menceritakan semuanya, tapi saya menceritakan masa lalu saya, tapi tidak inti-intinya saja. Dan saudari S juga menceritakan. Jadi saya waktu dikenalkan ini juga saya dikenalkan lewat inisial I. Itu adalah sahabat saya yang menceritakan bahwasanya S ini sebelumnya sudah pernah menikah selama 7 tahun, ya, dan tidak mendapatkan momongan karena ada faktor X, gitu kan. Saya nggak tahu faktor X-nya seperti apa, gitu kan. Sempat waktu itu katanya sempat hamil tapi keguguran karena saya mendapatkan informasi, dan informasi ini diceritakan kepada saya dan keluarga saya bahwasanya sebelumnya, jadi saya ini orang ketiga. Sebelumnya beliau ini sempat ada hubungan, masih sepupu jauh saya, udah sempat lamaran tapi gagal. Yang kedua kali dengan inisial W itu yang menikah 7 tahun, di mana menceritakan saya kegagalan dia dengan 7 tahun itu, dia mendapatkan perlakuan KDRT, kekerasan seksual dan penyimpangan seksual. Itu diceritakan kepada saya dan juga cerita ke keluarga saya, dan saya sempat berembuk Bapak dengan keluarga saya, dan ini kondisi anak ini seperti apa. Dan pada saat itu akhirnya saya memutuskan untuk istikharah berdiam diri. Saya memutuskan untuk berdiam diri walaupun informasinya kemarin ini, jadi selama ini harus utuh ya ceritanya ya. Kalau cuma sepenggal aja nanti jadinya tidak utuh ya Bapak ya. Jadi seperti itu. Saya istikharah, saya minta pendapat kepada orang tua saya, bagaimana mah? Orang tua saya sudah, semua orang pasti punya masa lalu. Saya bisa menerima. Saya bilang, ya sudah, kita hadapi ini ke depannya seperti apa. Dan saya ini pekerja. Ya. Artinya pagi saya bergerak, tiap hari saya bergerak gitu kan. Apalagi udah setahun terakhir ini saya kemana-mana pakai transportasi umum gitu. Artinya saya bergerak. Saya bukan dari keluarga yang serba kecupan. Semua alhamdulillah saya punya ini dari tetes keringat saya gitu kan. Setelah itu saya bisa menerimanya. Saya sempat menghilang itu untuk berdiam diri. Pada saat itu beliau menelpon saya, masih tahu, Kak, bagaimana nih ta'aruf kita? Kalau kakak nggak maju untuk meminang saya ada seseorang dari Bogor untuk maju. Saya semakin mendiam diri, akhirnya bismillah, karena semuanya niatnya adalah niat baik. Saya datang ke rumah beliau tanggal 9 November tahun 2021 bersama keluarga untuk meminta. Selang sehari, tanggal 10, ada jawaban dari orang tuanya menerima permintaan kami. Itu di November, Desember akhirnya kita menetapkan untuk lamaran itu di Januari. Semua berjalan santai-santai aja. Hingga pernikahan saya ini qadarullah memang mungkin pada saat tahun 2021 itu industri wedding ini karena Covid ya Bapak ya. Jadi agak menurun. Saya menikah ini kemarin itu juga alhamdulillah tiba-tiba sahabat-sahabat saya itu pada datang semua untuk mensupport, dan mereka ingin memberikan endorse dan untuk memberikan ini loh karena industri wedding sepi gitu kan. Jadi mereka memanfaatkan saya dengan pernikahan saya ini dengan ada timbal balik. Jadi bisa dibilang pernikahan saya kemarin tuh kebanyakan endorse gitu ya. Tayang TV apa segala macam gitu. Berawal dari izin, mungkin tas saya bisa diambil di dalam situ. Di dalam bukan di dalam sana. Berawal konflik itu sebenarnya pada saat salah satu vendor saya itu terkait undangan pernikahan, di mana undangan pernikahan itu inisial yang mengendorse itu dengan perusahaan inisialnya itu adalah T dengan Bismillahirrahmanirrahim. Saya berani sumpah demi Allah, semua kesaksian saya ini saya nyatakan dengan sebenar-benarnya.
Ini undangannya. Undangan ini saya sudah kasih draftnya. Bagaimana revisi? Undangan Surabaya, undangan Jakarta, dan undangan Malang. Ada bukti chatnya nanti. Mungkin ini saya cerita aja dulu ya, karena bukti-buktinya sangat banyak sekali. Jadi saya ceritakan dulu, nanti mungkin teman-teman mau lihat buktinya, saya akan lihat buktinya gitu kan. Nah, saya kasih draftnya. Saya kasih draftnya untuk di ACC. Nah, hanya saja saudari S ini apa-apa selalu menanyakan kepada orang tuanya, pada ibunya terutama. Jadi bapaknya sudah meninggal ya, apa-apa ditanyakan ibunya apa. Nah, saya merasa kamu ini harus tegas, karena usianya juga udah dewasa. Saya mengharapkan, ayo ngambil keputusan, karena kan yang nikah kan saya dengan S ini kan. Nah, saya kasih draftnya itu untuk draft Surabaya, Jakarta, Malang. Karena saya ini kan belum pernah menikah teman-teman. This is my first pernikahan kan, gitu kan. Hanya gara-gara kesalahan cetak. Ini undangan Surabaya. Ditunjukkan. Ya, ini kesalahan cetak, bukan kesalahan cetak. Jadi ini sebenarnya sudah di ACC. Saya kasih draftnya ACC ya, ACC. Udah di ACC. Sudah di ACC dan ada bukti chatnya dengan saya dengan saudari S nih. Setelah di ACC, naik cetak dong. Kebetulan ini vendornya di Surabaya juga. Naik cetak, terus diambil atau saya nggak tahu teknisnya diambil atau dianterin oleh si vendor ini ke kediamannya si S ini dan disebarluaskan. Ternyata saya tiba-tiba kalau saya dikomplain langsung nggak apa-apa. Ternyata saudari S ini langsung hantam ke vendor. Kode etiknya unggah-ungguhnya nggak seperti itu. Ini kan vendor dari saya. Harusnya kasih tahu saya lagi sholat Jumat pada saat itu. Kasih tahu, kok ini begini. Tahu nggak kesalahannya di mana? Seharusnya kalau saya nikah pertama kali di Surabaya, kan harusnya kan nama dia dulu, baru nama saya, gitu kan? Nah ini sebenarnya dari draft sebelumnya sudah di ACC. Dia menyalahkan si vendornya, menyalahkan saya, gitu kan? Saya nggak tahu menahu, gitu kan? Nah sebenarnya dari awal konflik itu, saya sudah punya inisiatif untuk, aduh ini kok kayak begini gitu ya, karena tegang. Saya sampai hampir berangkat ke Surabaya untuk menyelesaikan permasalahan ini. Hanya saja saya mendapatkan beberapa nasihat dari keluarga, dari sahabat-sahabat, termasuk dari manajer pernikahan saya juga. Biasalah sebelum pernikahan itu kan suka ada kerikil-kerikilnya, suka ada ujian-ujiannya. Ya sudah, berjalanlah pernikahan ini. Berjalan pernikahan di tanggal 22 Februari 2022. Sebenarnya ada sedikit konflik. Di pernikahan di Surabaya aman, gitu ya. Masuk Jakarta H-1 sebenarnya sudah ada perdebatan, tapi saya coba untuk mereda. Jadi saya itu kalau masih ngomel tuh sayang, kalau marah saya diem, kalau saya kecewa saya pergi. Saya tuh kalau berdebat dengan beliau gitu kan, maksudnya ada perselisihan gitu, saya banyakkan diem dan saya menghindar. Saya menghindar ke kamar sebelah, ke studio gitu kan. Tapi beliau selalu menghantam terus, dikejar terus. Oke. Permasalahan berikutnya terjadi suatu miskomunikasi di gedung pernikahan di Jakarta, di gedung komando pada saat itu. Nah, saya dan saudari S ini kan berada di pelaminan, di atas pelaminan, dan acaranya ini bukan standing party, tapi table manner semuanya. Jadi semua duduk. Hanya ada kesalahpahaman di floor antara pihak keluarganya S, karena ini mau parade, mereka minta tempat duduk, padahal duduk bisa di mana aja. Akhirnya inisiatif dari kakak saya dibawa ke VIP 1, orang tua saya, dibawa ke VIP 2, orang tua saya dipindahkan ke VIP 1. Gitu kan. Tapi tetap pokoknya terjadi ketegangan lah. Kalau dari keluarganya ini yang sepuh-sepuh mungkin is fine lah. Ini masih anak-anak muda dan adiknya yang bikin sedikit kegaduhan lah gitu kan. Selesai acara kita pulang karena saya tidak tahu kejadian di atas gedung itu, di floor itu, karena saya di atas pelaminan, ya, di atas pelaminan. Saya cuma dengar ada sedikit ketegangan yang cukup sangat tegang sampai mungkin teman-teman sempat kemarin mendengarkan juga dari WO saya yang dibentak-bentak. Itu kan sudah ada tuh pemberitanya juga itu memang kejadian seperti itu si Mbak Heni Mona, karena WO saya waktu itu ada 3
tegang lah. Tapi kan saya di sini kan netral ya, gitu kan. Tidak memihak sana, tidak memihak sini, karena saya posisinya ada di atas pelaminan, gitu kan. Nah, beberapa hari setelah acara di Jakarta, di gedung, saya di rumah, ini ternyata ada informasi yang berbalik semuanya. Lewat dia mendapatkan informasi dari adiknya yang berada di negara Arab, yang tidak ada dalam TKP. Disitulah terjadi konflik. Saya dengan dan untungnya qadarullah saya ini kan lagi menjalankan S3 ya teman-teman ya. Saya ini orang periset, saya ini orang peneliti. Setiap konflik saya punya rekamannya. Panjang nih, nanti urusannya panjang nih. Nanti kita akan lihat bagaimana saya berdebat dengan saudari S ini. Apa mau sekarang atau nanti aja? Saya selesaikan dulu aja mungkin ceritanya ya. Dari situ konflik pertama, saya meninggalkan rumah karena saya tidak ingin berkonflik. Saya pergi ke rumah tante saya jam 12:30 pagi ya Bapak ya. 12:30 pagi saya meninggal rumah. Setelah beberapa hari akhirnya diselesaikan, ibunya datang, kita selesaikan di rumah keluarga om tante saya di daerah Jatiwaringin sana, Jati Asih kalau nggak salah. Kita tabayun lah, udah selesai masalah Jakarta karena kita masih mau melihatnya menuju ke acara berikutnya di Kota Malang. Setelah proses di Kota Malang berjalan seperti wajarnya, pengantin baru secara wajarnya aja, tidak terlalu ada banyak konflik, ya percik-percikan sedikit, saya juga banyak mengalah. Konflik saya meninggalkan beliau lagi itu pada saat Lebaran tahun 2022. Saya jadi sempat meninggalkan saudari S ini di rumah orang tua saya selama 1 bulan. Ada konflik lagi. Jadi kalau setiap apa-apa itu ditabrak, jadi saya gugat beliau. Itu saya sudah mengkaji. Kalau dari hukum Islam, saya menggugat beliau itu intinya adalah nusyus. Saya sudah mengkaji nusyus itu dari 4 mazhab imam Syafi'i, Hambali, Maliki, dan Syafi'i. Dari 4 mazhab itu saya sudah kaji, dan bukti-bukti nusyus apakah itu sebenarnya sudah ada, dan dari awal saya sebenarnya tidak mau buka karena ini adalah aib rumah tangga saya. Bukti chat nusyus apa segala macam rekaman itu ada semuanya. Yang kedua itu saya tinggal di Malang ya. Akhirnya dia datang ke Jakarta, minta dia untuk udah Kak saya gini merendah, kita merendah juga. Akhirnya dia datang ke Jakarta, aku bilang nggak usah deh, bentar lagi kan udah mau Idul Adha, karena Idul Fitri Idul Adha itu kan rapat kan. Nah, waktu pernikahan saya sampai Idul Fitri itu saya nggak tahu nih kok dia datang ke saya, Kak maaf ya aku datang bulan nih belum bisa. Kan kita mengharapkan rumah tangga itu mendapatkan omongan kan. Oh udah ya udah, mungkin qadarullah belum inilah belum dikasih gitu ya Bapak ya. Ya kita jalanin aja gitu kan. Sampai akhirnya dia datang ke Jakarta lagi, habis itu kita berangkat lagi ke Surabaya karena saya ada rangkaian acara termasuk menghadiri pernikahan putra dari Pak Gus Menteri Pak Hakim Iskandar, Kemendes. Kebetulan saya lagi banyak project dengan Kemendes untuk bikin film juga. Nah, di situ juga terdapat permasalahan kenapa Sarah ini kok susah. Akhirnya sebelum dia ke Jakarta dia sudah berobat ke salah satu dokter, ya, salah satu dokter dengan inisial R. Dan waktu saya balik dia datang udah berobat dulu, pas kita balik lagi ke Surabaya saya sempat diajak, saya antar juga ke dokter itu, dan bahkan saya juga diobati. Dokternya itu dokter siapa? Dokter spesialis. Nggak, maksudnya dokter inisialnya dari R. Dari S. Dari S, bukan dari saya. Ya, oke. Jelaskan itu. Ya. Nanti obat-obatnya juga masih ada, apa segala macam, bukti resepnya juga masih ada. Nah, itu konflik yang kedua itu saya udah tinggalkan 1 bulan, ya. 1 bulan itu ada permasalahan-permasalahan yang setiap apa-apa ditabrak. Jadi saya sudah sebenarnya udah nggak kuat. Apalagi ditambah ini rumah tangga saya adanya intervensi dari pihak luar. Telepon ke kakak saya, gitu kan. Saya boleh sebutkan intervensi dari pihak luar itu? Boleh. Ya. Jadi rumah tangga saya ini ada campur tangan dari orang tuanya, gitu kan.
Sampai kayak contohnya ada beberapa hal kayak seperti rumah saya sudah ada CCTV udah puluhan tahun, dipaksa untuk lepas. Sampai banyak hal yang rumah tangga saya ini diatur. Loh ini kan rumah tangga saya gitu kan. Intinya saya pengen mendapatkan istri yang samina watokna. Unsur nusyus dalam hal ini banyak bukti-bukti nusyus yang sudah mencukupi bukti gitu kan. Sampai terjadi yang ketiga kali saya meninggalkan rumah itu karena saya harus ada kerjaan di Jakarta. Oh, sebelumnya dia sempat sakit, sempat dirawat, ada beritanya juga. Sakitnya itu cuman akhirnya harus dirawat di rumah sakit kelas B ya pada saat itu ya. Karena vaskes saya itu rujukannya ke salah satu rumah sakit di daerah Cibitung. Dokter menyarankan untuk dilakukan endoskopi, koloskopi untuk mengetahui karena di USG nggak begitu jelas. Nah, nggak begitu jelas. Akhirnya 10 hari di situ, saya tiap hari harus menjaga dia. Tapi saya bilang kalau saya tiap hari menjaga di sini, kapan saya gerak untuk bekerja? Pagi saya harus kerja gitu loh. Saya harus aktivitas. Di situlah perdebatan maksudnya. Saya mengharapkan, ayo saya pengen punya istri yang struggle, yang tough gitu loh. Kalau perlu apa-apa kan ruangan kamar kami ini deket sebelahnya itu langsung ruang suster. Gitu kan. Sampai akhirnya dokter yang menangin kami untuk dirujuk di rumah sakit yang fasilitasnya lebih lengkap. Gitu kan. Pada saat itu dokter menyarankan untuk dirujuk itu langsung direct dari rumah sakit ke rumah sakit dengan menggunakan ambulan. Tapi beliau tidak mau karena takutlah dengan ambulan ini. Nggak tahu, padahal sebenarnya ambulan fine-fine aja sih sebenarnya. Jadi saya sedikit melihat secara psikologik dari mantan istri saya ini yang tidak menentu, fluktuatif gitu. Tapi saya tidak bisa mendiagnosa apa karena saya bukan ahlinya. Harus ada ahli-ahlinya yang akan bisa menentukan gitu kan. Bahkan terakhir dokter ya menyarankan kepada saya gitu kan. Nih waktu kunjungan ke kamar beliau sebelum pulang, akhirnya udah 10 harian, dokter menyarankan, ayo kamu tuh kuat, saya itu dapat pasien yang lebih sakitnya dari kamu, ini ada tapi harus semangat, kuncinya semangat, gak perlu terlalu didramatisir. Akhirnya saya keluar dengan dokter, ngobrol 4 mata, untungnya sebuah pembicaraan saya itu apa? Alhamdulillah, saya rekam arahan dokter apa, saya rekam semuanya. Tapi sebenarnya ini kan adalah wadah-wadahnya yang untuk saya buka gitu loh. Cuman akhirnya kalau teman-teman buka di Google gitu, pemberitaan saya itu menyudutkan, tapi ya ini harus biar terang benderang gitu kan. Saya harus menceritakan kronologis yang sebenarnya. Akhirnya saya balik ke kamar, saya ditabrak lagi. Kamu ngomong apa sama dokter? Loh, dokter menyarankan begini. Enggak, sampai teriak-teriak, sampai mau cabut infus. Untungnya qadarullah, handphone ini saya taruh di sini, on kamera. Saya rekam sampai suster datang. Maksud bapak itu nggak kayak gitu, sampai dia mau kabur dari rumah sakit. Lah ini kan istri saya, tanggung jawab saya. Kalau sampai ada apa-apa, ada terjadi bagaimana, saya sebagai suaminya bertanggung jawab kan. Akhirnya setiap ada konflik dia itu selalu online dengan ibunya. Rumah tangga macam apa kayak begini? Selalu dihantam. Akhirnya saya ngobrol sama ibunya. Akhirnya apa? Kalau saya sebagai suaminya kan harusnya dengar apa kata saya kan. Jadi baru didengar itu kalau semua ibunya yang ngomong. Akhirnya dokter ketemu saya, dokternya lagi kunjungan ke ruang-ruang lain. Saya ketemu dokter, saya tarik dokternya, saya bicara dengan saya minta bicara sama dokter saya sambungkan ke ibunya. Baru ibunya nyambung lagi ke mantan istri, baru bisa percaya. Lalu terus kalau gitu posisi saya apa nih? Ya kan? Saya tuh ada bukti semua loh. Saya nggak mau buka loh kayak begini, ini aib loh. Oke, kita kembalikan pada titik pokoknya aja. Titik pokoknya adalah dari rangkaian-rangkaian permasalahan itu semuanya sampai pulang ke rumah ada konflik-konflik lagi. Saya pulang malam karena kecapean, saya difitnah, dituduh karena saya di luar punya will. Itu yang membuat saya tidak kuat. Akhirnya saya memutuskan untuk keluar lagi dari rumah untuk yang ketiga kalinya. Dan ditampung oleh salah satu sahabat saya di salah satu apartemen. Kurang lebih seperti itu, dan akhirnya
Em, saya paksa orang tuanya untuk datang ke Jakarta karena saya sudah ada posisi yang saya merasa diri saya terancam kalau saya berdua sama dia. Saya merasa ya, gitu. Orang tuanya datang, saya bisa ngobrol sama orang tuanya karena apa-apa kan selalu ke orang tuanya kan. Saya bicara sama orang tuanya, ayo saya ini mau pulang ke Malang di bulan Oktober itu karena ada acara plus sekaligus saya ada tatap muka kuliah S3 saya nih gitu kan. Ayo kita ini udah blunder, udah bola salju itu udah gulungannya udah gede. Maksud saya, ayo berobat ini kan kalau asuransi kan mau dipakai di mana aja kan bisa kan. BPJS mau dipakai di mana aja bisa, yang penting kita aktif kan. Maksud saya, ayo saya pulang ke Malang, Sarah di obatin di Surabaya sambil maksudnya saya itu kita duduk keluarga besar untuk tabayun untuk kita selesaikan gitu Bapak. Nah, akhirnya saya sempat pisah ranjang dengan beliau ini, sempat saya anterin ke dokter-dokter yang rujukan, dokter sampai angkat tangan, dokter menyarankan untuk dioperasi. Oke, dokter menyarankan untuk operasi. Mama saya itu pernah kena batu empedu umur 72, dioperasi 2 hari kemudian masih aktivitas. Nah, cuman mungkin dia takut dioperasi atau gimana gitu kan, dia nggak sih. Akhirnya di pagi hari, saya harus ceritakan ya Bapak ya. Ya. Orang tuanya bilang begini sama saya, ini kan udah kompleks gitu ya. Orang tuanya bilang gini, untuk kesehatan Sarah keluarga sudah memutuskan mengambil alih terhadap diri Sarah dan untuk kesehatan Sarah karena udah berunding. Oh, saya nggak mau konflik. Kenapa saya iakan? Saya antar ke depan karena saya sudah tidak mau berkonflik. Oh, dalam hati saya, ambil alih. Oh ya sudah. Padahal saya menyarankan untuk tidak pergi ke alternatif. Pertanyaan saya, apakah alternatif itu sesuai dengan syariat Rasulullah SAW? Saya sebagai suami harus tahu dong. Apapun itu bahasa, mau alternatif, mau apa, ya itu silahkan diinterpretasikan. Saya antar itu karena saya udah mau konflik dan saya bilang saya mau pulang ke Malang, rumah saya kunci saya titip ke pembantu. Gitu kan. Kalau bisa, kalau mau pengobatan, ayo abis itu kita ketemu di Surabaya, kita selesaikan. Akhirnya berapa minggu kemudian saya lagi posisi di Malang, dia datang katanya rumah dikunci, padahal kunci itu dipegang oleh pembantu saya yang pada saat itu juga lagi nyambi kerja di salah satu rest area di dekat perumahan saya. Untuk dia menghantarkan, dia harus izin dulu dari bosnya, dia harus ke rumahnya dulu, dia harus antar. Tapi apa yang terjadi di kompleks saya sudah sampai terjadi kegaduhan. Jadi sebenarnya teman-teman sekalian, nah dari situ akhirnya dia sempat masuk rumah, kunci kita udah kasih gitu kan, 4 hari kemudian meninggalkan rumah dan ada bukti CCTV. Oke? Akhirnya saya sudah bilang, saya dan ada bukti chat, jangan keluar dari rumah, saya mau ketemu dan saya mau ngomong sama kamu, sama mama kamu. Tapi ternyata saya sampai rumah, udah tidak ada satu helai baju pun yang tersisa di rumah. Oke? Nah, dari situ saya sudah memantapkan untuk saya ajukan gugatan cerai. Nah, di gugatan cerai itu banyak hal yang sebenarnya sudah terbantahkan oleh hakim yang mulia, tapi bahan itu digunakan lagi sekarang. Kurang lebih seperti itu.